Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ni Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan khutbah atau pidato yang bertemakan tentang Islam dan hak asasi manusia. Jauh sebelum berteriak tentang HAM atau hak asasi manusia, banyak Al-Quran yang membahas atau menjelaskan secara adil tentang HAM atau hak asasi manusia itu. Peringatan HAM yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Desember oleh internasional bukan barang baru bagi umat Islam, karena sejak 1400 tahun silam Islam telah meletakkan dasar ajaran agamanya tentang menghormati dan memuliakan HAM, hak asasi manusia. Saat ini terjadi pergeseran makna dan pengamalan HAM, seakan Islam dan umatnya tidak mengerti apa itu hak asasi manusia, disebabkan sejumlah hal yang diantaranya karena Islam melarang hubungan di luar pernikahan meski atas dasar suka sama suka, kewajiban menutup aurat bagi muslim dan muslimat, sampai yang paling anyar adalah ketegasan Islam tentang melarang LGBT. Orang-orang barat mencoba mengajari umat Islam tentang apa itu HAM, padahal mereka sendiri sampai detik ini belum mampu menuntaskan beragam kasus diskriminasi berdasarkan ras dan warna kulit. Namun mereka memaksakan negara-negara yang mayoritas berpenduduk agama Islam untuk menerima HAM versi mereka yang jauh dari kehendak Allah. Ada 5 ajaran Islam yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia itu. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan langit dan bumi kepada umat manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Quran Surat Luqman ayat 20. Selain itu, Islam sangat menjaga darah, harta, dan kehormatan seorang manusia, sehingga jangan sampai mudah atau dengan begitu mudahnya menumpahkan darah, diambil dan dicemarkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Islam mengajarkan hak manusia untuk bebas tinggal di kediamannya. Seseorang bebas memilih di mana ia dan keluarganya akan berdomisili di suatu tempat. Inilah hal yang dijaga dalam Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Quran Surat An-Nahl ayat 80. Tidak hanya itu, kita dilarang masuk ke rumah seseorang tanpa seizin pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Quran Surat An-Nur ayat 27. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, apabila kamu telah meminta izin atau memberi salam 3 kali tetapi tidak dijawab, maka kembalilah. Ketiga, hak dalam memperoleh ilmu dan mengajarkannya. Hak ini tercermin dalam wahyu yang pertama kali diturunkan, berisi anjuran untuk membaca, mengetahui sesuatu, yaitu terdapat dalam surah Al-Alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-3. Hak yang keempat adalah hak yang diajarkan dalam Islam adalah hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Di sisi lain, Rasulullah juga bersabda, tidaklah seseorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan, yang berasal dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hak kelima yang Islam tekankan dalam kehidupan adalah hak
memiliki. Kita tahu bersama bahwa kehidupan dan apa yang kita miliki adalah mutlak titipan dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Dia memberikan hak kepemilikan kepada siapa saja dari hambanya yang dia kehendaki, sehingga wajib untuk dihormati dan dilindungi sebagai hak asasinya. Itulah tadi macam-macam hak yang ada dalam Islam. Sekian hitobah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.